Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kelompok kami terdiri dari Elvina Akilah, Fahri Amal, Mayala Maritza, Nadine Hanifah, Nur Amalia, Pradipo Haryo, dan terakhir Yeheskil Andika. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Sekarang saya akan membacakan tentang tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Kedua ada pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pemasukan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Dan ketiga, ada nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak yang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang suatu negara menjadi lebih murah dibandingkan mata uang negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Penyesuaian giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah uang yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian suplai uang menurun. Operasi pasar terbuka, bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank sentral akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, resikonya kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual surat obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraktif digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Berdasarkan pengertiannya, kebijakan fiskal itu dikeluarkan pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Sedangkan kebijakan moneter, sebuah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Berdasarkan pelaksana, kebijakan fiskal itu Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter itu Bank Indonesia. Berdasarkan sifatnya, kebijakan fiskal itu berubah setiap tahun. Sedangkan kebijakan moneter itu perubahan dalam
kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Berdasarkan berhubungan dengan kebijakan fiskal itu pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter itu bank dan kontrol kredit. Berdasarkan berfokus pada kebijakan fiskal itu pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter adalah stabilitas ekonomi. Berdasarkan instrumen kebijakan fiskal itu tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter suku bunga dan rasio kredit. Berdasarkan pengaruh politik, yaitu kebijakan fiskal berpengaruh pada politik, sedangkan kebijakan moneter tidak berpengaruh pada politik. Terima kasih. Sekarang kami akan memberikan video penjelasan tentang kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Bagaimana BI rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Inilah akhir dari video pembelajaran kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton.